Baik. Ini kita akan buka sesi pertanyaan, tapi sebelumnya ini saya sudah punya daftarnya, Dok. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini dari pertama tentang untuk penyakit kansernya sendiri ya, Dok. Pertanyaan pertama dari Ibu Yulia S. Yang pertanyaan pertama, mana yang lebih akurat untuk deteksi kanker payudara dari USG payudara atau mamografi? Pertanyaan pertamanya seperti itu. Pertanyaan kedua, apakah pengangkatan kanker payudara yang sampai ke otot dada bisa metas ke tulang belakang? Apakah pengobatannya sama? Bagaimana dengan obat yang harus diminum selama 5 tahun jika sudah metas ke tulang belakang, Dok? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Suara saya terdengar ya, Mbak Indah ya? Terdengar jelas, Dok. Oke. Jadi yang pertama, Ibu, untuk mamografi dan USG. Kalau kita bicara screening, sebetulnya literatur mengatakan USG itu bukan alat screening utama untuk payudara. Karena memang ada kelemahannya. Bahkan sampai USG yang canggih sekalipun, kalau ibu-ibu ada yang pernah dengar namanya ABVS atau ABUS, itu kan otomatis ya, jadi USG yang otomatis itu pun sebenarnya masih tidak mampu mendeteksi yang kita sebut, tadi ingat nggak Bu gambar yang saya kasih lihat di mamografi, yang bercak-bercak putih, itu adalah klaster atau kumpulan mikrokalsifikasi. Kalau diterjemahkan, mikro itu sangat kecil, kalsifikasi itu artinya pengapuran. Jadi sesuatu yang abnormal, yang seringkali tidak akan terlihat dengan USG. Karena itu, mamografi sampai saat ini, kalau kita lihat standar yang berlaku di seluruh dunia, tetap ditetapkan sebagai alat screening utama untuk kanker payudara untuk perempuan di atas 40 tahun. USG akan membantu. Karena begini, misalnya saya melihat ada gambaran di payudara, ada massa, tapi tidak curiga ke arah ganas. Nah, mamografi tidak bisa membedakan apakah massa itu memang tumor, artinya daging tumbuh ya, kalau orang awam, jadi jaringan padat, atau cuman rongga berisi cairan yang kita bilang kista. Nah, itu USG lah yang akan membantu kita melihat, oh iya, ini tumor, atau oh ini kista. Jadi, singkatnya sih, kalau memang kita sudah berusia 40 tahun ke atas, kita perempuan nih, saya juga termasuk, kita kerjakan screeningnya harus dengan mamografi dan lengkapi juga dengan USG. Kenapa di bawah 40 tahun tidak dikerjakan mamografi? Sebenarnya bukan nggak boleh, tapi seringkali tidak manfaat karena payudaranya masih terlalu padat sehingga dengan mamografi tidak terlihat jelas. Jadi kayak mubazir gitu ya Bu ya. Walaupun nggak berarti kita nggak pernah lakukan. Beberapa perempuan misalnya karena faktor resikonya cukup tinggi, lalu kita lihat kepadatan payudaranya kalau dilihat dengan mamografi sudah cukup memadai, kita lakukan juga kadang-kadang di umur 35 ke atas. Jadi itu untuk mamografi dan USG. Sama ini, yang paling sering ditakutkan biasanya sama ibu-ibu nih katanya sakit ya Dok. Karena saya dapat cerita dari teman saya diteken loh Dok, dipencet sakit banget. Tapi biasanya kalau saya tanya balik, Bu, dulu pas ngelahirin biasa apa pakai operasi? Biasa Dok gitu. Ya Bu, mamografi mah sakitnya nggak ada sepersejutanya ngelahirin, baru ketawa ibunya. Tapi gini deh, memang kadang-kadang ada beberapa orang yang nggak tahan banget sama sakit gitu ya. Jadi kalau emang ada yang seperti itu, daripada nggak mau screening, biasanya saya bantu kasih obat. Jadi saya kasih obat penghilang nyeri yang ibu itu minum sekitar 1 jam sebelum mamografi dikerjakan. Lalu semacam gel obat bius gitu ya, yang dioleskan di payudara sekitar setengah jam di payudara sebelum mamografi. Umumnya sih habis itu datang ngasih hasil udah senyum-senyum. Oh ternyata nggak sehoror yang diomongin orang-orang ya Dok. Emang nggak horor sih sebetulnya. Ya jadi itu pertanyaan pertama. Mudah-mudahan menjawab. Yang kedua tentang tadi. Kalau kanker sudah kena ke otot sehingga harus dioperasi juga. Apakah bisa penyebaran ke tulang? Lalu obatnya bagaimana? Nah, ini harus diurai satu-satu, Bu. Jadi begini, standar pengobatan kanker payudara yang benar itu
Satu, buktikan dulu ini kanker atau bukan. Ya. Lalu yang kedua, kita cari tahu apa sih sifat kankernya. Karena ada sifat kanker yang tidak terlalu agresif, bukan yang nggak bahaya ya, tapi ada yang tidak terlalu agresif, ada yang sangat agresif. Lalu yang ketiga, besarnya tumor itu sudah berapa besar? Lalu apakah sudah ada penyebaran ke tempat lain? Nah, kalau data itu semua lengkap, maka kita akan mendesain terapi yang sesuai untuk pasien. Saat ini sebetulnya rata-rata ya, sebagian besar, kalau kita temukan kankernya sudah kena ke otot dinding dada, kita tidak akan lakukan operasi dulu langsung. Tapi kita perkecil dulu ukuran kankernya, kita berikan obat-obatan. Karena obat ini pun fungsinya bukan hanya mengecilkan kanker, tapi juga mencegah penyebaran jauh. Penyebaran jauh itu kan bisa ke tulang, bisa ke paru-paru, bisa ke hati, dan sebagian kecil bisa ke otak. Itu kita mau cegah itu. Sehingga nanti diharapkan bukan hanya operasinya tidak terlalu radikal, tapi juga efek ke harapan hidup pasien lebih baik. Jadi lebih kurang begitu, Bu. Sementara kalau resiko penyebaran, ya kalau sudah misalnya nih biopsinya mengatakan kanker invasif, nah ini mungkin terminologi yang Ibu harus paham. Jadi kalau kita lihat kanker di payudara, kita biasanya bagi dua kelompok besar. Kalau dia kanker in situ, atau kita sebut in situ, dia kankernya masih terlokalisir di daerah itu saja, sehingga tidak punya potensi atau belum punya potensi untuk menyebar. Sementara kalau kankernya dikatakan invasif, dia sudah punya potensi untuk menyebar. Nah, ini kalau sudah kanker invasif, Bu, artinya kemungkinan menyebar selalu ada. Karena itu, saya biasanya bicara sama pasien saya kasih ya edukasi bahwa ini sesuatu yang harus kita tangani serius, ayo kita bicara, apa harapan Ibu, apa saran saya. Ya, jadi kemungkinan penyebaran selalu ada kalau sudah kanker invasif. Sementara tentang obat yang Ibu minum selama 5 tahun tadi, itu saya juga mungkin maksudnya obat hormonal. Obat hormonal untuk kanker payudara itu indikasi kalau memang kanker payudaranya punya reseptor hormon yang positif. Nah, kalau ada pasien dengan kanker payudara, reseptor hormonnya positif, sementara ada penyebaran ke tulang juga, maka selain diberikan obat kanker payudara, obat hormonal tadi, juga umumnya kita berikan obat untuk memperkuat tulangnya, supaya tidak mudah keropos. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu ya. Terima kasih, Mbak Indah. Baik, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan lagi, sepertinya ini juga banyak juga pasien-pasien nih dok yang ikutan join hari ini. Ini ada pertanyaan juga nih, seberapa efektif sih dengan Ibu Berlian, seberapa efektif suntik Mario 15/3 untuk menangani nyeri dan menurunkan tumor marker pada pasien breast cancer metastasis tulang? Seberapa efektif apa Mbak? Tadi tolong diulang. Seberapa efektif suntik samarium 15/3 untuk menangani nyeri dan menurunkan tumor marker pada pasien breast cancer metastasis tulang? Ya, ini dua hal yang terpisah sih ya. Jadi kalau memang ada pasien kanker dengan penyebaran ke tulang, terus terang saya pribadi belum punya pengalaman personal memberikan rujukan pasien untuk mendapatkan samarium tadi. Tapi intinya begini, ini adalah satu radioterapi. Jadi menggunakan teknik radioterapi radionuklir untuk mengurangi efek dari, intinya sih mengurangi penyebaran kanker yang ada di tulang gitu. Otomatis kalau kanker yang di tulang bisa dikendalikan, maka diharapkan gejala klinisnya juga berkurang. Efektivitas atau tidaknya, maka kita harus amati. Setelah dikerjakan itu, kita biasanya evaluasi lagi setelah beberapa saat dikerjakan, beberapa bulan, kadang kita lakukan pencitraan lagi, apakah penyebaran di tulangnya terkontrol atau tidak, menyebar bertambah lebar atau tidak, atau justru mengecil, shrinkage. Nah, itu kita lihat. Nah, sementara
Untuk marker tadi, marker-marker darah, orang suka periksa CA15-3 dan sebagainya, sebenarnya kalau kita amati, dari tahun 2010 itu secara standar guidelines internasional sudah tidak disarankan. Jadi kalau untuk diagnosis kanker payudara, marker darah sama sekali nggak ada manfaatnya. Kalau memang kita ada kecurigaan, segera kerjakan biopsi. Kalau kita bisa kerjakan core biopsi, kita kerjakan. Biasanya sampai 0,5 cm kita insya Allah masih bisa ambil. Di bawah 0,5 cm kita gunakan alat lain namanya VABB, Vacuum Assisted Breast Biopsy. Itu kita gunakan alat itu, hanya memang biaya akan lebih tinggi untuk pasien. Jadi selama kita bisa bantu pasien dengan core biopsy, cukup dengan core biopsy. Itu kita lakukan seperti itu. Nah, CA marker yang ada di darah itu, Ibu, kita jarang gunakan. Karena memang manfaatnya dari penelitian dikatakan nggak ada. Gitu. Beberapa orang masih bilang, bolehlah dipakai kalau sudah ada penyebaran jauh untuk melihat perkembangannya. Ya, ini masih banyak yang nggak setuju juga sebetulnya. Karena misalnya gini, Ibu udah dikasih samarium, terus nyerinya membaik, ya kan? Lalu kita lakukan evaluasi, misalnya nggak ada perburukan. Sementara CA markernya nggak turun-turun juga. Apa iya mau kita kerjakan tindakan lain lagi yang macam-macam? Kan enggak juga, gitu kan? Karena nanti pasti ada biaya, ada ya ibu sendiri mengalami mungkin kurang nyaman, harus bolak-balik ke tempat dilakukan pengobatan. Sebaliknya, misalnya ada pasien datang ke saya, ada benjolan di payudara, saya lihat pakai USG, saya curiga nih Bu. Terus misalnya pasien, tapi blood marker saya, CA marker saya bagus loh dok. Terus saya nggak kerjakan apa-apa, nggak boleh juga. Kita harus tetap kerjakan pembuktian dengan biopsi. Jadi ini, kadang-kadang ada salah paham masalah blood marker yang kita harus luruskan. Intinya sebetulnya gini Bu, kalau dokter merawat pasien, jangan cuma lihat satu aspek saja. Lihat secara keseluruhan. Jadi pengobatan itu harus keluar desainnya setelah kita melihat semua aspek yang ada di pasien. Mungkin itu jawaban saya, Mbak Indah. Baik, terima kasih. Sebentar, kalau nggak salah tadi ada Dr. Ramses ya? Iya, betul, ada Dr. Ramses itu juga bedah onkologi, Mbak, di Lombok, teman saya. Jadi, Dr. Ramses kalau masih ada, monggo kalau mau nambahin, mungkin ada pengalaman lain. Baik, Dr. Ramses, mungkin bisa ikut join lagi, dok. Mau menambahkan? Lagi nggak ada kali, Mbak. Ada, sudah ada di tempat praktek ya, dok? Tadi lagi di jalan. Iya. Sambil menunggu suaranya, dok, mungkin suaranya, dok, masih di mute. Sorry, lagi ganti piranti perang ini. Oh, APD ya, Mas? Iya. Gimana, dok? Maksud nggak nyimak tadi, mohon izin. Oh, enggak. Ada ibu yang bertanya efektivitas samarium untuk meta ke tulang. Hubungannya dengan penurunan blood marker CA15-3, nyeri, dan sebagainya. Tapi ini dokter mau ini ya, udah mau tugas ya? Iya, dok. Ya udah, nggak apa-apa dok. Monggo kalau mau nambahin. Tadi saya pikir kalau masih free, mungkin kalau ada jawaban saya yang masih kurang-kurang, dokter bisa ikut nambahin. Wah, justru ini saya malah ibaratnya kuliah lagi nih, dok. Oh, di Lombok kan lebih banyak kasus itu, lebih seru kan? Ya, cuman apa namanya, untuk metastasis tulang kita cuma pemberiannya cuma golongan itu ya, ibandronat itu ya. Ya itu salah satu obat tuh untuk untuk menahan kepadatan tulang dan mencegah penyebaran ya dok ya. Iya, sama mau mencegah kerusakan keropos tulang lebih lanjut. Iya betul. Baik. Ada tambahan lagi nggak dok? Mungkin sebelum bertugas untuk masalah kanker payudara di Indonesia, Lombok kan cukup banyak ya kasusnya. Mungkin ada saran buat ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini, awareness-nya supaya meningkat? Ya, sebetulnya mungkin titip pesan untuk semuanya ya dok ya. Jadi problem utama penanganan kanker, apapun itu ya, apalagi payudara itu sebetulnya pengetahuan.
Nah, jadi senjata utama melawan kanker itu adalah edukasi. Nah, ini yang sangat kurang sekali di Indonesia. Nah, kalau boleh usul saya itu mungkin kepada pihak-pihak yang terkait itu TV swasta itu harusnya diwajibkan memberikan tayangan edukasi atau apa ya, semacam iklan layanan masyarakat Ya. itu minimal 1 menit aja. Jadi diwajibkan untuk seluruh TV swasta, nanti diputar ulang-ulang. Ya. Baik itu tentang kanker, tentang apa aja, ya, terutama kanker. Jadi nanti masyarakat itu nanti teredukasi dengan otomatis gitu loh. Mungkin itu usul saya, Dok. Ya, bagus Dok, usulnya Dok. Nah, mungkin dari ICCC nih bisa membantu nih rekomendasi hal-hal seperti ini. Karena memang kanker payudara kalau kita nggak kerjasama susah ya Dok ya. Betul. Ya. Betul. Ya, Dok. Baik, terima kasih Dr. Ramses atas masukannya. Terima kasih Dr. Farida. Nanti coba kita akan memfasilitasi, kita coba kerjasama dengan beberapa stasiun TV untuk bisa membuatkan satu video untuk kanker payudara ya. Pertama mungkin deteksi dini dulu kali ya Dok ya, biar orang-orang awam biar lebih tahu nih gejala awalnya seperti apa. Tadi Dr. Farida kan juga sudah menginformasikan kan untuk sadari terlebih dahulu. Ya, bagus. Selamat bertugas, Dr. Ramses. Mudah-mudahan aman. Terima kasih masukannya. Selamat Pak. Baik, Dok. Ini terus kemudian ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Ibu Alina. Pertanyaannya adalah, pemeriksaan BRCA dapat dilakukan sejak usia berapa sih, Dok? Ada persyaratan pemeriksaan nggak nih dalam waktu kurun berapa lama dan siapa saja mesti diperiksa? Apa tindak lanjut jika hasil positif atau negatif? Ya, bagus nih pertanyaannya. Jadi begini Bu, pemeriksaan BRCA itu sebetulnya usia berapapun bisa kita periksa. Karena gen itu kan memang sudah ada di tubuh kita sejak kita dilahirkan. Nah, umumnya kalau misalnya kita mendapatkan ada pasien dengan syarat yang tadi ya Bu ya, dia dapatnya di usia yang muda, kurang dari 40 tahun, sudah ada kanker payudara, kanker indung telur, atau dia memang mendapatkan tipe kanker payudara yang sangat agresif, itu kita periksa, lalu ternyata positif dia ada mutasi kanker payudara, kita sarankan keluarganya minimal lingkar pertama yang perempuan itu juga periksa. Jadi misalnya ada ibu A, dia ternyata ada mutasi gen BRCA, kita sarankan kalau bisa ya saudara perempuannya, ibunya, adik kakaknya yang perempuan untuk periksa juga. Untuk men-screening apakah mereka memang ada mutasi gen juga. Karena berarti ada gen yang ini sifatnya genetik dalam keluarga itu. Tapi belum tentu kan semuanya juga mengalami. Mungkin ada yang tidak mengalami mutasi gen dari sekian banyak anggota lingkar pertamanya. Nah, apa sikap kita kalau ternyata misalnya kita belum sakit, tapi kita periksa gen BRCA, kita ada mutasi. Nah, ini diskusinya panjang. Kalau di luar, di negara maju, terutama pasca eranya Angelina Jolie. Nah, itu karena Angelina Jolie ini juga selebriti, terus dia ngasih banyak pengalamannya, share ya ke dunia luas gitu. Sampai-sampai ada fase di mana kita para dokter menyebut era itu Angelina Effect. Jadi gara-gara Angelina Effect ini, orang berbondong-bondong, ini yang lucunya nih kalau di negara maju, minta diangkat payudaranya. Gitu. Jadi si Angelina itu kan intinya gini, oh dia tahu resiko dia buat kanker payudara tinggi, kanker indung telur atau ovarium tinggi. Waktu dia operasi itu saya sedang observasi di Amerika, itu emang lagi heboh banget. Jadi dia minta dioperasi payudaranya diambil, tapi terus diganti implan, diangkat juga indung telurnya dua-duanya. Nah, yang lucu, maksudnya Angelina ini kan mungkin ngasih penyadaran ya ke orang awam. Ayo dong, kalau memang punya resiko kayak saya, ibunya, tantenya kanker, periksalah gen kalian. Kalau gennya memang positif, ya do something. Nah, do something ini ada diskusinya. Tapi yang konyol, orang berbondong-bondong datang ke dokter, nggak mau periksa. Dia nggak perlu periksa gen BRCA-nya, dia bilang, angkat aja deh payudara saya. Itu yang paling gila waktu itu di Singapura. Teman-teman saya, kolega saya di Singapura pada geleng-geleng kepala, ini orang-orang apa ini minta angkat semua payudara. Nah, kalau di Indonesia, beda banget. Konservatif sekali.
Masalahnya kalau kita harus mengangkat payudara pasien tanpa ada tumor atau kanker di payudaranya, itu kita menurut saya sih ya, karena saya belum pernah ngalamin. Pernah ada yang punya wacana begitu, tapi saya bilang kalau memang begitu kita harus diskusi dulu. Tolong ajak keluarganya, suami kalau perlu orang tua, dan kita akan duduk bersama dengan komite etik gitu ya. Waktu itu pasiennya mengurungkan niat. Tapi menurut saya kita harus bicara panjang kalau mau sedrastis si Angelina Jolie ini tindakannya. Nah, yang paling bijaksana sih menurut saya, maka kita kembalikan lagi ke pola awal, screening. Screening jangan pernah lewat, ya kan? Pola-pola screening yang sudah ditetapkan dikerjakan. Kalau memang dia punya resiko kanker keluarga tinggi, lalu beratnya positif, dia usianya masih muda, misalnya 20-30, di mamografi belum kelihatan karena padat, bisa jadi kita sarankan secara berkala MRI payudara. MRI ini sangat sensitif tapi tidak spesifik, makanya bukan alat screening, kecuali screening yang biasa, mamografi dan USG, ada keraguan, baru kita maju ke MRI. Tapi untuk wanita muda yang masih padat payudaranya, resikonya tinggi, MRI menjadi memberikan manfaat. Jadi screening. Screening kalau ada keraguan, buktikan. Makanya kenapa core biopsy dengan guiding USG ini menjadi sangat bermanfaat. Karena kan gini, misalnya ada perempuan muda, MRI-nya curiga nih, ada massa 1 cm kok nggak jelas ya, agak curiga. Masa iya kita mau belah-belah kulit payudaranya, ngaduk-ngaduk payudara, kan kasihan. Kita kerjakan saja core biopsy. Sayatannya cuma 0,3 cm, 3 hari kemudian udah nggak ada masalah lukanya, tapi kita bisa dapat jawaban pasti. Jadi kembali lagi ke screening tadi itu penting sekali. Makasih Mbak. Terima kasih pertanyaannya, semoga bisa menjawab. Kemudian ini ada juga pertanyaan nih dok, dari Ibu Haryani Salim. Melakukan pemeriksaan PET scan pasca kemoterapi dan tidak ditemukan adanya lesi penyebaran, apakah saya perlu melakukan pemeriksaan tersebut untuk menapis adanya kemungkinan kejadian kanker payudara? Ini maksudnya pemeriksaan BRCA nih dok. BRCA ya? Ya, pemeriksaan BRCA. Kalau BRCA kembali jawabannya tadi Bu, Ibu ada indikasi atau tidak? Gitu. Bukannya nggak boleh sih kalau nggak ada indikasi, kalau emang pingin-pingin banget sih boleh, dan kayaknya company-nya Mbak Mas senang aja ya diperiksa. Cuman kan lagi-lagi, dalam medis itu tindakan pemeriksaan harus ada indikasi. Misalnya ibu udah kemo, udah nggak ada masalah, tapi ibu masuk kriteria tadi, terdiagnosis kankernya umur 37 tahun misalnya. Atau ibu sendiri tahu di keluarga ibu itu misalnya ada ibu dan bude atau anak mungkin yang kanker payudara 2 orang, ya kan? Jadi lebih baik diperiksa gitu. Tapi BRCA itu kan gini Bu cara bacanya. Bukan berarti kalau ada mutasi BRCA pasti kanker. Dan bukan berarti kalau nggak ada mutasi BRCA, ibu nggak akan kanker atau nggak akan kambuh kankernya. Ya, itu nggak bisa disamakan seperti itu. Kalau misalnya ibu survivor kanker payudara, lalu ibu punya BRCA yang positif, bagi kami dokter itu memberikan informasi bahwa ya ibu ini harus artinya pasti pasien sih kita tangani dengan serius ya, tapi kita akan bikin catatan lebih lengkap di pasien di sini, kita akan pertimbangkan bagaimana keluarganya, kita lihat lagi sifat kanker ibu ini. Sedangkan standar pengobatan, Bu, untuk pasien yang BRCA-nya positif maupun tidak positif, harus tetap ikut standar guidelines, sesuai dengan sifat, sesuai dengan stadium kanker pasien tersebut. Gitu. Ya, yang akan membawa banyak impact memang kepada orang sekitarnya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, baik. Jadi ada pemeriksaan lebih detail lagi ya, Dok, pastinya ya, Dok, kalau mau pemeriksaan seperti itu ya, Dok. Ya, yang tadi, yang indikasi kita bilang baik di slide saya maupun slide Pak Yopi. Jadi memang harus jelas indikasinya. Karena intinya kan gini, kita tuh berusaha menangani pasien dengan ideal, tapi tanpa membuang sumber daya yang tidak perlu. Ya kan? Kadang-kadang ada pasien misalnya karena punya dana, wah dia PET scan tiap tahun, dia periksa ini itu. Yang sebetulnya di guidelines pun tidak ada anjuran untuk begitu.
Jadi kan berlebihan Ya. sumber dayanya. Baik, terima kasih dok. Semoga bisa menjawab, Bu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Harmi Lestari. Teman saya beberapa hari yang lalu mengalami sesak napas akibat salah satu puting sebelah kiri dan tidak timbul gejala-gejala fisik seperti kanker payudara. Tetapi dia merasakan otot dadanya merasa nyeri dan tertarik di bagian kiri maupun di tengah. Juga merasakan sesak napas. Dan puting bagian kanannya lebih sensitif dan di sekitar puting kanannya timbul bercak-bercak merah. Apakah ini bisa dibilang gejala kanker, dok? Ya, intinya sih gini, Bu. Kalau kita melihat di payudara, ada kelainan. Apapun kelainan. Tapi memang intinya perempuan akan tahu itu kelainan kalau dia sendiri kenal payudaranya. Kenal payudara tuh artinya gini, dia hafal, oh bentuk payudara saya begini, rabaan payudara saya begini. Nah, kalau ada tanda apapun yang di luar kelainan, segera periksakan ke dokter. Ya, kalau kelainannya nggak berat sih, seperti misalnya nyeri-nyeri di payudara, kayak agak bengkak, itu sering dialami perempuan sekitar 2 minggu sampai dia dapat mens. 2 minggu sebelum mens sampai dia dapat mens itu biasanya suka begitu, karena memang estrogen lagi tinggi. Nah, kalau itu memang udah jadi kebiasaan kita, lalu setelah mens menjadi normal lagi, ya nggak masalah. Tapi kalau ada kelainan yang kayak tadi disebut, yang biasanya tidak ada menjadi ada, ya kita harus periksakan dulu, Bu. Kita harus periksa, jadi ajak teman ibu ke dokter, biar diperiksa lebih teliti. Dan jangan takut, seperti tadi saya terangkan, nggak mungkin misalnya pasien ke dokter bedah, saya langsung, udah ya, besok operasi. Nggak gitu caranya sekarang. Kita akan diskusi, kita akan terangkan, dan selama kita bisa kerjakan yang minimal invasif, tapi hasilnya akurat, kita akan kerjakan itu. Apalagi era COVID begini kan, era COVID, core biopsy yang tadi saya jelaskan, misalnya, jadi sangat manfaat banget. Pasien cuma tinggal di rumah sakit beberapa saat aja pulang, nggak usah nginep, nggak usah macem-macem. Jadi ke dokter ya Bu ya, intinya sih kalau kayak gitu, biar bisa kita lihat. Jadi langsung kalau ada gejala-gejala yang berbeda dari yang biasanya anggota tubuh kita, biasanya langsung periksakan ke dokter ya dok? Betul. Dan jangan diabaikan ya. Ya, kadang-kadang orang mengabaikan gitu. Teraba sih dok, benjolan dari setahun lalu, tapi nggak sakit kok. Memang kanker biasanya nggak sakit masalahnya. Dan jangan takut dulu kalau ada benjolan pasti kanker ya. Jadi dari semua pasien yang datang ke klinik, bukan klinik saya aja, hampir semua klinik, dengan keluhan di payudara, pada akhirnya rata-rata pasien yang terdiagnosis kanker tuh hanya 10%. Jadi nggak tinggi. Problemnya kan pasien nggak bisa membedakan mana yang kanker, mana yang bukan. Jadi datang aja dulu, datang, kita periksa, tenang aja dulu. Kita akan pilihkan pemeriksaan yang sesuai, supaya nggak berlebihan, tapi juga nggak di bawah standar. Gitu, Mbak. Oke, baik-baik. Oke, baik dok. Ini ada pertanyaan nih dok, dari Ibu Nur Hasanah. Makanan apa sih dok yang harus dihindari oleh penderita kanker payudara? Kemudian yang kedua pertanyaannya, pasca operasi payudara, berat badan turun 8-10 kg dari berat normal 55 kg ke 47 kg. Dan sudah 1 tahun berjalan, tapi berat badan tidak bisa naik. Bagaimana dok cara menaikkan berat badan? Padahal banyak yang ingin turun berat badan loh, Bu. Amat dok. Ya, jadi gini, kalau untuk makanan, tadi sudah saya sebutkan, penelitian sudah tegas mengatakan tidak ada hubungan langsung antara makanan dengan resiko orang mendapat kanker payudara atau resiko kambuh kanker payudaranya. Selama ya Bu ya, selama makanannya gizinya cukup. Jadi artinya nutrisinya itu bervariasi. Semua jenis makanan dikonsumsi yang memang dibutuhkan tubuh kita, bersih, sehat, secukupnya. Dan standar makanan bersih sehat itu kan standar banget, Bu. Misalnya, kita nggak disarankan misalnya minum atau makan yang manis-manis terus-terusan. Sekali-sekali oke. Nggak disarankan makan yang lemak-lemak terus. Sekali sedikit-sedikit oke. Jadi, nggak ada penelitian yang mengatakan harus ini atau harus itu. Bahkan kabar baiknya, ada penelitian yang bilang untuk wanita yang kurus, katanya, misalnya kayak konsumsi gula justru mengurangi resiko kanker payudara. Nah, kan artinya kan malah begitu. Jadi sebetulnya resiko untuk kanker payudara itu nggak berhubungan langsung dengan makanan.
kita nggak ngomong makanan yang nggak bagus ya. Kalau yang nggak bagus, udah deh nggak usah diomongin. Kita ngomong makanan rumahan, bersih, sehat, bergizi. Kalau udah terpenuhi, justru yang berhubungan langsung itu, Bu, adalah berat badan. Nah, makanya berat badan tolong diupayakan ke ideal. Tapi untuk mencapai berat badan ideal, tolong caranya juga cara yang benar. Jangan diet macam-macam dengan kalap, khawatir nanti malah sakit. Ya, lalu yang kedua, gaya hidup yang bisa mengurangi resiko kanker payudara selain berat badan juga ternyata penelitian menyebutkan olahraga atau latihan fisik teratur. Itu sangat signifikan antara kelompok pasien yang tidak pernah olahraga dengan kelompok pasien yang rajin olahraga. Yang rajin olahraga ini kemungkinan kambuhnya lebih kecil ketimbang yang nggak pernah olahraga. Dan nggak usah yang macam-macam kok, Bu, nggak usah gabung sama fitness atau apa lagi COVID malahan kan. Cukup sekali, seminggu itu 5 kali, setiap kalinya cukup 30 menit. Level sedang aja, nggak usah yang macam-macam, level sedang Ibu aerobik depan ikut TV apa gitu, udah cukup 30 menit. Nah, sedangkan tadi masalah yang kedua, berat badan, ya harus dievaluasi sih, Bu. Ibu itu turun berat badan memang karena nih, Ibu udah makan biasa, makan sehat, ya kan? Tapi berat badannya turun terus. Kalau emang begitu, kita harus evaluasi ada masalah apa. Atau memang pada dasarnya Ibu sejak terdiagnosis kanker payudara jadi serba takut. Makan ini takut, makan itu takut. Malah ada yang jadi vegetarian, segala macam, walaupun nggak ada dasar ilmunya sebetulnya. Nah, itu yang harus dievaluasi lebih lanjut. Kalau Ibu memang sudah makannya baik, bersih, sehat, lalu pemeriksaan dokter pun menyebutkan bahwa semua pengobatan Ibu sudah dikerjakan sesuai standar dan nggak ada tanda-tanda kekambuhan, ya Ibu tenang aja sebetulnya. Gitu, Mbak Indah? Ya, baik. Semoga bisa menjawab untuk Ibu. Sebenarnya pasien justru tidak boleh ditahan-tahan ya, Dok, mau makan apa. Makan apa aja boleh. Kesadaran ya Mbak Indah ya sebetulnya. Karena gini loh, kasihan juga pasien kalau nggak boleh ini, nggak boleh itu, udah bisa makan aja udah alhamdulillah. Yang penting nggak boleh berlebihan, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, betul. Mungkin lebih baik lagi kalau makannya bersama orang yang terkasih ya, Dok ya. Itu akan lebih ditemenin. Ya, karena memang penelitian juga bilang loh, pasien yang punya support dari orang-orang terdekatnya bagus, artinya keluarga, teman, sahabat itu mendukung dengan baik pengobatannya, itu biasanya lebih sukses pengobatannya. Ya, makanya nanti mungkin di sini, kalau misalnya di sini ada yang bukan survivor kanker payudara, kalau punya keluarga atau teman yang memang menderita kanker payudara, tolong berikan support yang mendukung. Jangan menambah bingung. Menambah bingung nih gini, saya sering dapat pasien, terus dia bilang, Dok, saya ditelepon teman saya, atau siapalah saudara saya, katanya saya disuruh nyoba terapi ini, terapi itu. Terus saya bilang, ya tanya sama dia, dasar ilmunya apa? Nggak bisa jawab kan yang ngasih saran itu. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang kita mungkin maksudnya baik, kita dengar sedikit, langsung kita kasih tahu teman kita yang lagi sakit. Jangan, kalau dengar sesuatu info, eksplorasi dulu, pelajari dulu. Ada dasar ilmunya nggak? Bener nggak ada bukti manfaat? Bukti manfaat sini dalam arti secara ilmiah ya, bukan cuma testimoni apa gitu kan. Baru kalau memang sudah fix, berikan usul itu kepada survivor kanker payudara. Gitu, Mbak. Ya, Dok, ini ada satu lagi pertanyaan nih, Dok. Untuk dokter. Ini ada pertanyaan dari salah satu pasien, kenapa sih kok treatment untuk pasien itu berbeda-beda, padahal jenis kankernya sama? Terus infonya, kenapa sih cuma saya doang yang kemo, teman-teman saya kok nggak kemo? Tolong berikan informasinya ya, Dok. Ya, tadi udah sempat saya sebut sebetulnya Mbak Indah ya di presentasi. Jadi saya bilang, kanker payudara itu, Bu, termasuk penyakit yang penelitiannya pesat sekali. Setiap tahun bisa jadi ada hasil penelitian baru. Itu berarti kita dokter-dokter yang menangani kanker payudara memang harus update terus. Dan ilmu, contohnya gini, ilmu tentang pengobatan kanker payudara yang saya tahu sejak misalnya zaman saya jadi koas kedokteran dulu ya, tahun berapa tuh, 95-an, dengan sekarang jauh banget berbeda. Sehingga akibatnya, kalau penanganannya tidak update, artinya orang atau tenaga kesehatan yang menangani tidak berusaha mengupdate diri, ya mungkin dia akan pakai gaya lama.
Nah, gaya lama ini memang agak seragam, Mbak atau Bu. Jadi seragam banget, yang bahkan anak TK pun mungkin bisa ngapalin. Standarnya kan misalnya pasien benjolan, operasi, terus kasih obat. Obatnya apa ya? Kemo atau hormon. Terus apa lagi? Radiasi. Ternyata nggak bisa begitu. Jadi terapi kanker payudara itu yang seperti tadi saya sebut. Kita harus lihat dulu sifatnya apa. Sifatnya respon sama hormonal, atau justru respon dengan terapi target karena dia punya reseptor yang namanya reseptor HER2, atau triple negatif. Triple negatif ini dia nggak punya reseptor hormonal, nggak punya reseptor HER2. 3 ini aja udah beda banget pengobatannya. Terus masuk lagi ke stadium nih. Stadiumnya apa? Stadium 0, stadium 1, 2, 3, 4. Udah beda lagi. Terus masuk lagi ke apa harapan pasien. Saya punya pasien yang sifatnya sama, stadiumnya sama, tapi yang satu misalnya sudah umurnya 60 tahun, yang satu lagi umurnya baru 35 tahun, belum nikah, masih berharap ingin punya anak kelak, berbeda lagi. Jadi, desain kanker terapi payudara itu, desain terapi kanker payudara itu sekarang kita sebut tailoring. Tailor tuh artinya tukang jahit. Jadi kita nggak bisa ngasih satu baju buat semuanya. Per orang harus kita ukur, kayak tukang jahit ngukur badan tiap orang untuk dibikinin baju. Itu yang menyebabkan kenapa terapi pada tiap pasien bisa berbeda-beda. Nah, pertanyaan kenapa ibu dapat kemo temennya enggak, ya saya belum bisa jawab karena saya nggak tahu ibu apanya, sifatnya, stadiumnya apa, temen ibu juga sifat dan stadiumnya apa. Saya nggak bisa jawab di situ. Tapi yang pasti memang pasti akan berbeda-beda. Gitu Mbak Ida. Baik dok, terima kasih. Ini sekarang ada pertanyaan tentang nutrisi nih dok, dari untuk Nutriken. Boleh ya dok ya? Ini mungkin Silakan. Kak Brian bisa dibantu ya Kak Brian. Ini informasinya adalah saya baca dari Ibu Rumondang. Saya baca di Nutriken ini adalah untuk pasien kanker selama menjalani menjalani terapi kanker. Kalau sudah kemo, apakah Nutriken ini, jadi selesai kemo, apakah Nutriken ini boleh dikonsumsi setelah kemo? Oke. Bu Rumondang ya tadi ya? Iya, Ibu Rumondang. Menjawab, jadi sebenarnya Nutriken ini kalau Ibu lihat di kemasannya, kita tidak set terkait dengan kepada siapa Nutriken ini boleh diminum. Karena approval dari BPOM memang untuk penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan nutrisi tinggi protein dan tinggi energi. Salah satunya adalah pasien kanker. Jadi kalau dikatakan apakah setelah terapi masih boleh minum, masih boleh Bu. Jadi memang Nutriken ini secara general adalah produk nutrisi yang tinggi protein, tinggi energi, sehingga bahkan orang yang tidak sakit pun boleh mengkonsumsi kalau dirasa dia membutuhkan kalorinya kurang. Jadi bagi misalnya saya kurang gemuk misalnya, saya mau minum Nutriken karena saya mengejar kalori dan juga proteinnya, itu boleh Bu. Jadi tidak dibatasi sih Bu sebenarnya. Tadi kalau diinfokan juga sama Dokter Farida bahwa memang tidak ada penelitian yang mengatakan kalau untuk pasien kanker ya, justru kita harus mencari upaya supaya pasien kanker ini mendapatkan nutrisi sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Memang nutrisinya harus difilter ya. Kalau bisa jangan banyak gorengannya, tapi tidak ada batasan. Apakah gulanya juga nggak boleh? Biasanya itu yang suka jadi pertanyaan, kalau di produk Nutriken, ada gulanya nggak? Katanya nggak boleh untuk pasien kanker. Saya katakan bahwa di Nutriken masih ada gulanya, dan yang perlu diingat adalah baik itu yang sedang sakit ataupun tidak, semuanya membutuhkan yang namanya energi. Nah, energi itu datangnya dari mana? Energi itu dibuat dari yang salah satunya, energi itu kan ATP ya kalau Bapak Ibu mau cari. Nah, ATP itu salah satunya pasti pemecahan dari glukosa. Jadi manusia sehat pun tetap, ataupun manusia yang pasien kanker itu tetap membutuhkan yang namanya gula. Gitu, karena hasil akhir dari gula inilah yang akan digunakan sebagai energi, sehingga memang tetap harus dibatasi karena yang berlebihan tidak baik. Jadi pantangan-pantangan yang sering muncul di masyarakat itu adalah tidak boleh gula, tidak boleh daging. Nah, daging juga sebenarnya boleh, namun memang disarankan misalnya 100 gram per hari, atau misalnya jangan yang banyak kandungan lemak transnya. Jadi kalau pemilihan daging misalnya jangan yang ada banyak lemaknya.
Jadi kembali lagi kalau pertanyaannya Bu Romandang tadi, masih boleh Bu dikonsumsi kalau memang dirasa masih harus mengejar protein ataupun kalorinya. Kemudian tadi secara spesifik juga di Nutrican memang ada beberapa kandungan yang ternyata juga bisa BCAA, misalnya bisa meningkatkan nafsu makan. Kemudian ada juga tadi BCAA dan whey proteinnya sendiri bisa meningkatkan status imun dari pasien, terutama kan kalau kita bicara di era pandemi seperti ini. Jadi tetap harus ada nutrisi, mungkin selain minum suplemen-suplemen ya, kalau dirasa memang diperlukan tambahan protein dan juga energi, bisa mengkonsumsi Nutrican. Baik. Seperti itu. Oke, satu lagi Pak Brian, nih ada pertanyaan, jika minum susu Nutrican, apa tidak perlu tambah susu lagi? Terus kemudian, apakah yang laktosa intolerance ini bisa minum Nutrican? Oke, saya jawab yang kedua dulu ya, intoleran laktosa. Jadi memang di beberapa produk ada kategori laktosa. Laktosanya rendah, medium, tinggi, atau bebas laktosa. Jadi memang kalau di Nutrican sendiri masih terkandung laktosa di bawah kategorinya masuk di low lactose atau di rendah laktosa. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya intoleran laktosa, boleh dulu dicoba deh. Kalau memang dirasa ternyata tetap merasakan dampak dari alerginya, bisa dikurangi dulu takarannya. Karena alergi juga saya rasa bisa dilatih ya. Karena kadang tetap butuh asupan protein dan energinya tetap harus didapatkan gitu ya. Jadi memang perlu ditimbang lagi sih benefit dan resikonya. Tapi saya katakan bahwa kalau di Nutrican sendiri, kandungan laktosanya masuk dalam kategori rendah. Kemudian terkait dengan boleh minum susu lain, boleh Bu. Kembali lagi kalau Ibu merasa, jadi ini pertanyaan mungkin boleh dicampur nggak? Jadi boleh Bu. Bahkan beberapa pelanggan Nutrican itu mereka karena bosan mungkin ya, jadi maksudnya biar ada variasinya, mereka menambahkan buah, mereka campur di dalam jus, mereka menambahkan madu, atau menambahkan susu skim, biar rasanya misalnya agak lebih manis, karena in general Nutrican formulasinya kami buat tidak terlalu manis. Jadi boleh Bu ditambahkan dengan susu lain. Oke, baik Kak Brian, terima kasih informasinya. Mungkin ini ya Dok, bikin satu pesan Dok untuk Bapak Ibu semua dari materi hari ini Dok, mungkin yang bisa diambil kesimpulannya Dok. Ya, jadi mungkin pesannya adalah selaras dengan tadi Dr. Ramses bilang ya, memang problem di Indonesia itu adalah edukasi dan kesadaran. Jadi kalau misalnya dari pemaparan tadi dianggap cukup jelas, cukup bermanfaat, mohon sekali untuk disebarkan informasinya. Mari kita sehat bersama-sama dengan semua orang di sekitar kita. Lalu yang kedua, tadi itu jangan pernah takut untuk bertanya kalau memang ada kelainan untuk memeriksakan diri, karena sebetulnya seorang dokter yang baik akan terbuka untuk berdiskusi. Bukan langsung menentukan pasien harus ini, itu akan terbuka untuk diskusi. Ya, supaya harapannya sih kalau udah begitu, kasus-kasus kanker payudara di Indonesia bisa beralih nih dari yang sekarang banyaknya stadiumnya sudah agak lanjut menjadi stadium awal, sehingga pengobatan bisa bagus, angka kematian menurun, biaya lebih rendah, jadi semua bisa dapat manfaat. Demikian Mbak, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah bicara. Ya, baik Dok, terima kasih. Bapak Ibu semua, saya informasikan, mungkin kalau yang kepingin, sebelumnya kami juga mohon maaf ya, ini pertanyaan banyak sekali Dok yang masuk, cuma kita juga nggak bisa bacain satu persatu, tapi saya sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah terjawabkan sebelumnya tadi di materi oleh dokter, untuk Kak Brian juga, untuk yang Pak Yopi juga sudah saya rangkum, karena pertanyaannya yang mirip-mirip sudah saya berikan informasinya. Kalau misalnya Bapak Ibu kepingin tahu lagi ya, konsultasi lebih intens lagi dengan Dr. Farida, mungkin saya informasikan Dr. Farida berpraktek di MMC Hospital Jakarta setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 11.30 sampai 13.30. Benar ya Dok ya? Iya, cenderung saya mulai lebih awal sih sekarang zaman COVID, jam 9 saya udah mulai kadang-kadang, atau jam 10. Oke, jam 9 atau jam 10, nanti mungkin konfirmasi aja ya Dok ya, saya kasih Ya, tahu. konfirmasi saja, ya karena ada perubahan juga. Betul, saya konfirmasikan kembali untuk nomor teleponnya MMC Hospital Jakarta di 021 520
3435. Saya ulangi, 021 520 3435. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, bisa langsung hubungi hotline-nya IC3 aja ya. Bisa DM di Instagram IC3 atau mungkin mau DM di Facebook juga boleh ya, atau di WhatsApp juga boleh. Nanti kita akan feedback. Terima kasih untuk Dr. Farida, terima kasih untuk Terima kasih. untuk Pak Yopi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa hari ini masih ada dibuka ya Kak Febrian. Apa Kak Febrian promonya Pak? Ya, jadi promo untuk Bapak Ibu peserta bisa beli 3 gratis 1, kemudian untuk 5 pembeli pertama mendapatkan kaos dari IC3 dan juga member dari IC3. Ini jarang-jarang banget nih Nutriken mau ngasih special gift untuk bulan Juni ini ya, bulan yang indah ya. Jadi mau kalau yang beli Nutriken untuk 5 orang ya, 5 orang yang pertama itu selain beli 3 bonus 1, itu juga bisa dapatkan t-shirt IC3. Wah, digratisin nih untuk member IC3-nya. Terima kasih Saya sudah Brian. sampaikan juga di chat kalau hotline-nya untuk menghubungi, silakan Bapak Ibu langsung menghubungi hotline-nya. Baik, nanti kalau misalnya ketinggalan mau tanya-tanya, bisa kami bantu fasilitasi. Mau tanya tentang rumah sakit MMC bisa, mau tanya tentang Braka bisa, mau tanya tentang Nutriken boleh. Nanti kita bantu fasilitasi untuk bisa menjawab Bapak Ibu semua. Saya Indah, saya sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan ya, mohon maaf juga kalau misalnya ada keterlambatan mungkin Bapak Ibu yang mau join, karena jujur aja peserta mendaftar pun sampai last minute udah mau mulai, itu tetap mau mendaftar. Mohon maaf kalau belum tersampaikan informasinya, tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat rekamannya di Facebook-nya IC3. Nanti sudah karena kita live dan sudah record, nanti mohon cek aja di Facebook-nya, seperti itu. Terus kemudian satu lagi, nanti untuk materi, ada yang tanya boleh minta materinya apa enggak, nanti saya mohon izin dulu dengan Dr. Farida dan narasumber lainnya, apakah boleh di-share. Nanti kalau memang boleh, nanti akan kita informasikan. Yang mau nanti bisa WhatsApp ke IC3, nanti akan kita informasikan. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa follow terus sosial medianya IC3, karena masih banyak lagi event-event yang akan berjalan di bulan ini dan bulan depan, jadi ikutin terus. Terus kemudian untuk 6 orang yang beruntung bisa mendapatkan hadiah, cek Instagram dan Facebook-nya IC3 ya, akan kita tayangin nama-namanya di sana. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sehat selalu, pokoknya sukses terus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih semua. Thank you, Terima kasih Mbak Indah, Dr. Farida. Mari, terima kasih semua. Yuk. Terima kasih Dr. Farida, Mbak Indah. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih.